Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, hidayah, inayah kepada kita sebagai hambanya yang oleh karenanya kita dapat betul bisa merasakan bagaimana ibadah yang kita lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah juga kepada Allah dan menjadi penghalang api nerakanya Allah kepada kita semua. Salawat serta salam kita sanjung pujikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baiknya manusia, penuntun kita dalam beragama secara benar dan bagaimana yang seharusnya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Salawat sekali lagi kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kembali kita bacakan buku Anda Bertanya Islam Menjawab karya Profesor Dr. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Abdullah Al-Mansur, penerbit Gema Insani. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kepada beliau semuanya. Masuk kita ke permasalahan yang ke-41. Jadilah, maka jadilah ia. Pertanyaan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, taatlah kepadaku wahai hambaku, engkau akan memiliki sifat ketuhanan. Bila berkata sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Kun fayakun. Apa yang menyebabkan seorang hamba yang Allah yang suci, bersih, dapat memiliki sifat ketuhanan, sehingga bila ia berucap jadilah, maka jadilah ia. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Profesor Dr. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi. Segala apa yang dilakukan Allah adalah dengan perencanaan yang teratur dan mengandung kebijaksanaan yang mutlak. Manusia hanya terbatas kepada kemampuannya sendiri dan hanya dapat terlaksana setelah mendapatkan izin Allah. Manusia membuat gelas, ya tetap gelas itu saja. Tidak bisa dikembangbiakkan, tidak bisa dikawinkan dan menurunkan keturunan. Hasil ciptaan manusia terbatas kepada bentuk beku yang dibuatnya. Manusia tidak akan mungkin berurusan dengan roh. Allah bisa menciptakan sesuatu yang lama menjadi yang baru. Yang kecil menjadi besar. Yang diam menjadi bergerak, berkembang, berketurunan tanpa ada batasnya. Mengenai arti hadis qudsi ialah bahwa manusia bisa mempunyai sifat ketuhanan dalam batas-batas kemampuannya sebagai manusia, bukan tanpa batas atau mutlak. Permasalahan yang ke-42 tentang Adam dan Hawa. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa dicipta bersama dari jenis yang sama pula? Maka dijawab, itu persoalan yang rumit dan sulit dipecahkan oleh akal kita. Ada ulama yang mencoba menjawab, terkadang malah membuat kita bingung. Yang jelas, Allah mencipta manusia dari jenis yang sama. Adam dan Hawa dicipta berpasangan dari jenis yang sama. Allah tidak membedakan antara yang satu dengan lainnya. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan darahnya, dagingnya atau kulitnya. Firman Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yasin ayat 36. Ini satu kepastian dari Allah, bahwa semua makhluk hanya berasal dari satu pasangan saja. Pria wanita, jantan betina, dan dari pasangan. Itulah berkembang biak. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Adam, dan dari jenis yang sama, Allah menciptakan istrinya, Hawa. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa ayat 1. Permasalahan yang ke-43, kekuatan yang melebihi kemampuan. Pertanyaan, apakah kemenangan-kemenangan Rasulullah SAW terhadap kaum musyrik dan kafir adalah suatu kekuatan yang melebihi kemampuannya? Maka dijawab, sering kita melihat atau mengalami suatu kejadian yang luar dari biasa yang disebabkan karena adanya campur tangan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kemenangan-kemenangan yang dicapai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena kekuatannya sendiri, bercampur dengan kekuatan para sahabat, ditambah dengan kelebihan-kelebihannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dalam berhijrah ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar orang kafir yang ribuan banyaknya, tapi toh dapat selamat. Itu karena lindungan dan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar, kaum muslimin didampingi malaikat-malaikat membantu melawan kafir yang lebih banyak jumlahnya. Perang Khandaq, kaum Quraisy bersekongkol dengan Yahudi Madinah, berusaha melenyapkan Islam, juga gagal. Ketika terjadi penguasaan dan pembukaan kota Mekah, kedatangan kaum muslimin sampai ke pintu-pintu kota Mekah sama sekali tak diketahui penduduk kafir Quraisy. Kekuatan dan kemampuan yang diberikan Allah serta kodratnya terus berlanjut sampai kiamat. Ini dimaksudkan agar yang lemah dapat ditolong dari kesewenang-wenangan yang kuat, melenyapkan kedoliman yang tidak bisa dilakukan selemah, dan agar Allah memenangkan hak terhadap kebatilan. Permasalahan ke-44. Pertanyaan dalam Al-Quran. Pertanyaan, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang didahului dengan mereka bertanya kepadamu. Apakah yang ditanyakan itu hal-hal yang Rasulullah tidak mengerti atau belum mengetahui? Maka dijawab, setiap pertanyaan dari Allah yang ditujukan kepada Rasulullah, sebagaimana yang dijumpai dalam Al-Quran, dijawab sendiri oleh Allah. Yang ditanyakan adalah masalah-masalah yang tidak ada kaitannya dengan ijtihad manusia pada saat itu. Misalnya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, Al-Baqarah 217. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, Al-Baqarah 219. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, Al-Baqarah 220. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepadamu makanan apakah yang dihalalkan untuk mereka, Al-Ma'idah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, Al-A'raf 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang, Al-Anfal ayat 1. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, Al-Isra 85. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain, Al-Kahfi ayat 83. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, Thaha 105. Permasalahan yang ke-45. Sihir kaum Firaun dan tongkat Nabi Musa. Pertanyaannya, apa bedanya sihir kaum Firaun dan tongkat Nabi Musa? Jawab, kaum Firaun terkenal karena sihirnya. Karenanya Nabi Musa harus punya kemampuan lebih agar dapat dipercaya bahwa ia nabi dan rasul pembawa risalah yang benar. Menghadapi ahli sihir memang berat, tapi mereka harus yang pertama ditundukkan. Mereka hanya bisa tunduk kepada orang yang lebih kuat sihirnya. Ibarat seorang dokter, ia akan berobat pada dokter lain
yang lebih ahli. Nabi Musa dilatih oleh Allah untuk bisa merubah tongkat menjadi ular yang besar dan ganas. Ini adalah mukjizat Allah kepadanya. Sebagai manusia, rasa takutnya tetap membayang ketika berhadapan dengan ahli sihir Firaun. Ini pertanda bahwa apa yang ia lihat benar-benar ular, makhluk hidup. Ahli sihir Firaun tidak merubah tongkat menjadi ular. Mereka hanya merubah pandangan mata orang yang menontonnya, menyulap mata mereka, kemudian menjadi takut. Firman Allah, Musa menjawab, lemparkanlah lebih dulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut. Mereka mendatangkan sihir yang besar, menakjubkan. Al-A'raf 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Al-A'raf 117. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud seraya berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan dari Musa dan Harun. Al-A'raf 120 sampai 122. Para ahli sihir adalah orang-orang pertama yang tahu persis bahwa ular dari tongkat Nabi Musa adalah ular betulan, bukan dari sihir. Dan mereka akhirnya menjadi orang pertama yang menyatakan iman, beriman kepada Allah, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Permasalahan ke-46. Islam kepada Muhammad dan Nabi sebelumnya. Pertanyaan, apa bedanya antara ajaran agama Islam dalam agama-agama terdahulu dengan agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab firman Allah, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas segenap manusia. Karena itu dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kepada tali Allah. Dia adalah pelindung, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Hajj ayat 77-78. Ayat Al-Quran di atas jelas menunjukkan bahwa keimanan berkaitan dengan ibadah. Ibadah berkaitan dengan perbuatan kebajikan. Perbuatan kebajikan mengharuskan perjuangan di jalan Allah yang telah memilih keimanan bagi orang-orang yang beriman. Agama Islam adalah agama yang pertama dan yang terakhir. Dan Allah yang memberi nama umat Islam sebagai Muslim. Konsekuensi dari keislamannya itu, penganutnya wajib menjalankan ajaran-ajarannya secara utuh. Agar kelak pada hari kiamat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi di hadapan Allah bahwa umatnya telah menerima dan mengamalkan seluruh ajaran itu. Maka tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang dijanjikannya. Dalam ayat di atas, Allah telah menamakan umat Islam muslimin. Bukan disebut sifatnya saja. Sebab Islam bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah sifat, identitas, ilmu pengetahuan, dan segala-galanya. Penganut agama Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, semua adalah juga muslimin. Dan agama yang mereka terima adalah Islam. Tetapi Islam keterbatasan sifatnya saja, tanpa nama dan ilmu pengetahuan. Arti Islam adalah, yang pertama, salam, aman, damai. Yang kedua, salamah, selamat dari segala gangguan. Yang ketiga, istislam, penyerahan diri secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam akan terus kokoh kuat pada diri seseorang bila itu merupakan sifatnya. Tetapi kalau hanya nama saja akan banyak punya arti. Misalnya seorang berkata, aku melihat bulan,
maka seorang akan terkenang pandangannya kepada bulan yang ada di langit, bersama malam hari menerangi bumi dan mengambil cahayanya dari matahari. Mungkin saja tidak cantik, tetapi diberi nama bulan, atau sengsara keadaannya diberi nama sa'in atau bahagia. Permasalahan yang ke-47, pembatalan hukum sebelum dilaksanakan. Pertanyaan, kita semua mengetahui bahwa perintah sholat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama 50 kali sehari semalam. Atas nasihat Nabi Musa, maka permohonan pengurangan dari Rasulullah dikabulkan oleh Allah sehingga menjadi 5 waktu. Tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan cerita Israiliyah, mengandung makna pesan umat Musa alaihissalam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah riwayat sejarah itu benar? Maka dijawab, Musa adalah utusan Allah dan termasuk salah seorang dari 5 nabi dan rasul yang paling sabar, teguh, kokoh, ulul azmi. Permintaan Musa alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mohon keringanan bukan pesan atau wasiat kaum Musa. Pesan itu artinya permintaan dari seorang kepada orang lain agar melakukan sesuatu, artinya suatu kelebihan. Adapun usul agar mohon pengurangan dan keringanan bukan berarti wasiat atau pesan. Musa alaihissalam tahu bahwa umat Muhammad tidak akan mampu melakukan perintah itu. Kata-kata sesungguhnya umatmu hai Muhammad tidak akan mampu melakukannya bukan berarti merendahkan kemampuan umat Muhammad. Lebih lagi ada riwayat mengatakan bahwa Musa alaihissalam berkata, umatmu lemah-lemah dan tidak akan kuat melakukannya. Musa alaihissalam memberi nasihat itu karena ia cukup pengalaman dalam menghadapi umatnya. Kepada umat Nabi Musa, Allah hanya menetapkan kewajiban sholat 2 kali, yaitu pada siang dan petang. Perintah yang ringan itu pun tidak dilaksanakan. Usul Musa adalah bukti cintanya kepada Muhammad dan umatnya agar tidak mengalami pembangkangan sehingga gagal dalam mengemban perintah Allah sebagaimana yang terjadi pada umat Musa alaihissalam. Dari cerita itu dapat ditarik kesimpulan bahwa justru yang lemah adalah umatnya Musa, bukan umat Muhammad. Umat Musa lemah karena hanya 2 kali saja sehari semalam melaksanakan perintah sholat tidak sanggup. Ada lagi pertanyaan saya menyangkut ini. Kenapa perintah Allah berubah-ubah? Tidak merupakan keputusan yang matang. Berubah dari 50 menjadi 5 kali. Paksaan Allah bukan untuk kepentingan pengamalannya saja, tetapi untuk kepentingan kebaikan kita. Tidak ada keuntungan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan pengamalan 5 kali, tetapi ganjaran dan pahalanya tetap 50 kali. Masalahnya di sini. Keringanan dalam pelaksanaan bukan pengurangan dalam ganjaran atau pahala. Pertanyaan lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan suatu hukum atau perintah sebelum dilaksanakan? Maksud dan tujuan Allah dalam memberi suatu hukum, perintah dan larangan taktif kepada makhluknya punya tujuan, punya 2 sasaran. Yang pertama, meyakini kebenaran perintah itu dan menerimanya. Yang kedua, mematuhi dengan mengamalkan sepenuhnya. Kalau yang pertama sudah diterima, berarti sudah menerima sebagian. Sesudah itu bagian kedua yang harus dipenuhi, yaitu pengamalannya atau pelaksanaannya. Contoh, iblis menentang perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam. Adam melanggar larangan Allah dengan makan buah pohon khuldi. Kedua-duanya tidak mematuhi. Tetapi iblis dikutuk dari rahmat Allah. Adam mohon ampun atas pelanggaran yang dilakukannya. Allah mengampuninya. Iblis melawan perintah Allah. Adam melanggar larangan Allah. Yang sebelumnya larangan itu diterimanya. Jadi melawan perintah Allah hukumnya lebih berat dari melanggar larangan Allah. Permasalahan ke-48. Tawakal. Pertanyaan, apa arti hakiki dari bertawakal? Maka dijawab, seorang yang beriman mempunyai hati dan organ tubuhnya yang apabila organ-organ tubuhnya lelah, maka hatinya bertawakal.
Allah menghendaki dengan ciptaannya agar seluruh organ tubuhnya bekerja, sedang hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang berpendapat bahwa tawakal itu ialah dengan berdiam diri, bertopang dagu, meninggalkan kerja dan kemudian Allah yang memberi rezeki, orang itu adalah amat pembohong. Ya, orang itu adalah pembohong dalam masalah tawakal. Berbeda tawakalnya burung dengan tawakalnya manusia. Burung terbang dan kembali ke sarang anaknya dengan membawa makanan. Burung tidak diharuskan mengolah tanah atau bercocok tanam. Burung mendapat rezeki hanya berupa kebutuhan makanannya saja, lalu terbang kembali ke sarangnya. Kepada orang yang bermacam-macam ragam pendapatnya tentang keyakinan dan takwa, lalu menjadikan tawakal sebagai ganti kerja, upaya dan usaha, maka kita persilahkan menghadapi hidangan makanan di hadapannya. Apakah dengan bertawakal, menurut pahamnya, makanan itu melompat sendiri masuk ke mulutnya tanpa harus mengulurkan tangan untuk mengambilnya? Permasalahan ke-49, jual beli nyawa. Pertanyaan, apa arti Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surat At-Taubah ayat 111. Maka pertanyaan ini dijawab, yang membeli Allah dan yang dibeli jiwa orang-orang mukmin dan harganya surga. Tujuan hidup manusia adalah hidup senang, bahagia. Betapapun harga surga hendaklah tiap orang mukmin bersegera mencapai dan memperolehnya. Untuk meraih itu, seorang sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah jarak antara aku dan surga hanya aku terjun ke kancah peperangan, bertempur dan kemudian aku terbunuh?" Rasulullah menjawab, "Iya." Orang itu sedang mengunyah kurma dan tangannya menggenggam beberapa biji lagi. Merasa terlalu lama hidup hanya sekedar menelan dan dikunyah dan menghabiskan yang di tangan. Sahabat itu membuang yang sedang dikunyah dan ia digenggam. Dan yang digenggam kemudian terjun ke tengah medan. Dia gugur. Contoh kedua, bagaimana harga yang sangat tinggi, yaitu surga telah mengikat hati seorang sahabat yang uzur dan dibebaskan wajib perang karena dia pincang. Amru ibnul Jamuh namanya. Tetapi berkeras hati ingin ikut berperang. Anak-anaknya mencegahnya. "Ayah, cukup kami saja berperang sebagai pengganti ayah." Dia tetap bersikeras hati dan anak-anaknya tetap melarangnya. Akhirnya dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, anak-anakku melarang aku ikut berperang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah membebaskan kamu dari wajib berperang. Tiada dosa atas orang yang buta, pincang dan sakit apabila tidak ikut berperang." Amru ibnul Jamuh menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, saya ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan minta kepada anak-anaknya agar mengizinkan ayah mereka ikut berperang. Kematian tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Mengapa dia tidak memilih mati dengan harga mahal? Mengapa dia tidak mati dengan jual beli yang mahal? Dalam pandangan manusia dia mati, tetapi yang sebenarnya dia tetap hidup sampai hari kiamat. Hidup dengan memperoleh rezeki. Alangkah tingginya akal pikiran dan pertimbangan mereka. Kehidupan dan kemewahan dunia mereka anggap remeh karena mereka hidup penuh keimanan dan keyakinan. Apabila seorang mukmin yakin bahwa yang melakukan jual beli adalah Allah dan yakin akan kebenaran janji Allah, maka sudah sepantasnya tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Dan dia harus yakin pasti akan mati, baik ikut berperang maupun tidak. Permasalahan ke-50. Orang muda bingung beragama. Pertanyaannya, timbul keraguan-raguan di kalangan anak-anak muda. Keraguan dalam bentuknya yang macam-macam. Ragu akan hikmah diciptakannya alam, ragu akan ganjaran dan siksaan, ragu kenapa Allah menyiksa manusia, dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan lain yang bernada ragu. Apa kaitannya kebingungan itu dengan akidah Islam?
Maka dijawab oleh Profesor Dr. M. Mutawalli Asy'arawi, timbul keraguan-raguan. Beliau menjawab begini, kita bersyukur pada Allah bahwa generasi muda itu hanya bingung dan ragu saja. Mereka tidak menolak atau mengingkari akidah itu sendiri. Bagi seorang muslim yang penting yakin bahwa Allah mencipta itu dengan segala hikmah kebijaksanaannya. Pertanyaan tentang hikmah dari tindakan Allah merupakan keyakinan bahwa Allah memiliki hikmah, qadran, sifat-sifat sempurna, dan bahwa Allah Maha Pencipta tidak membutuhkan suatu apapun dari makhluk-makhluknya. Selama generasi muda itu masih bertanya, kenapa Allah mencipta manusia? Apa hikmah diberi ganjaran dan siksaan? Itu pertanda bahwa yang ditanyakan itu diyakini kebenarannya dan tidak meragukan akan wujudnya. Mengetahui hikmah diciptakannya makhluk tidak diharuskan oleh keimanan. Sebab masalah hikmah, maksud dan tujuan bukan urusan orang yang diperintah. Itu menjadi hak dan wewenang yang memerintah, yaitu Allah. Apabila akal pikiran manusia mampu dan sanggup untuk mengungkap hikmah-hikmah itu, tentunya bukan semua hikmah, silahkan saja. Islam tidak menghalanginya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.